warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan judul Penerapan Sistem Informasi Perpajakan dalam Pencatatan SPT PPh Pasal 22 menggunakan aplikasi SPT PPh Pasal 22. Dengan saya Gevira Raudatul Jannah dengan NIM 63241276. Kemudian ada rekan saya Ilma Sahara dengan NIM 63241275 dan rekan saya Kesya Katarina dengan NIM 63241325. Dengan saya Bunga Ersita Tanjung dengan NIM 63241293. Dan saya Leni Ambasari dengan NIM 6324133. Perkenalkan, nama saya Leni Ambasari dengan NIM 6324133. Di sini saya akan menjelaskan hal yang mendasari kelompok 5 dalam menyusun laporan makalah ini, yaitu terkait latar belakang penelitian. Ada 4 poin penting yang melatar belakangi pembahasan kami. Yang pertama di sini ada modernisasi administrasi perpajakan di era digital. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini telah membawa perubahan besar pada sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan modernisasi agar pencatatan dan pelaporan pajak bisa dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi secara elektronik. Lalu yang kedua, peran strategis pajak dan PPh Pasal 22. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi penting adalah PPh Pasal 22, yaitu pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintahan, badan tertentu, maupun wajib pajak tertentu atas kegiatan perdagangan barang, kegiatan impor, dan transaksi lainnya. Lalu yang ketiga, ada urgensi peralihan dari sistem manual ke elektronik sebelumnya. Adanya sistem elektronik, proses pencatatan dan pelaporan SPT dilakukan secara manual. Cara manual ini memiliki resiko tinggi, seperti kesalahan perhitungan angka, keterlambatan pelaporan, hingga pengelolaan data yang kurang efisien. Oleh karena itu, hadirnya aplikasi ESPT PPh Pasal 22 menjadi solusi digital nyata untuk membantu wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya secara lebih sistematis dan minimalkan kesalahan tersebut. Yang keempat di sini ada kendala dalam penerapan di lapangan. Meskipun aplikasi SPT ini sangat membantu, namun pada kenyataan di lapangan masih sering ditemukan kendala. Contohnya, kurangnya pemahaman pengguna mengenai fitur aplikasi serta human error atau kesalahan saat menginput data transaksi. Berdasarkan fenomena dan urgensi tersebut, kami dari kelompok 5 tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana penerapan sistem informasi perpajakan dalam pencatatan SPT PPh Pasal 22 menggunakan aplikasi ESPT PPh Pasal 22. Melalui makalah ini, kami berharap dapat memberikan gambaran praktis mengenai prosedur penginputan yang benar, sehingga dapat meminimalkan resiko kendala yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perpajakan dan PPh Pasal 22. Yang pertama, perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua yaitu PPh Pasal 22. Pajak penghasilan Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam bidang impor dan bidang lainnya. Ini menurut Jurnal Mufarokah Sondah dan Pangerapan tahun 2018. PPh Pasal 22 merupakan pungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD kepada rekanan atau wajib pajak karena kegiatan impor atau pengadaan barang. Ini menurut Jurnal Akuntansi dan Tata Ulangi 2023. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada data perusahaan. PT Cermelan Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kosmetik. PT Cermelan Jaya telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan juga mempunyai angka pengenal
impor atau disebut dengan API. Nama perusahaannya adalah PT Cermelan Jaya, alamatnya Jalan Kelapa II nomor 88 Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Kode posnya 13220, NPWP 01.001.000.4.003.001 dengan nomor telepon 021 4718499 dengan nomor faktur 021 4718689 dengan email cermelanjaya@gmail.com. Direktur utamanya yaitu Siti Nurhaliza dan dengan NPWP 25.177.823.9.003.0. Oke, langkah pertama setelah membuka aplikasinya, di sini ada masukkan NPWP. Nah, kita masukkan NPWP-nya dengan nomor 01.001.600.4 strip 003.001. Setelah itu kita pencet OK. Oke, setelah mengisi NPWP, di situ ada profil wajib pajak. Yang pertama ada NPWP wajib pajak dengan nomor 01.001.604/strip 003.001 dan nama wajib pajaknya yaitu PT Cermelan Jaya. Alamat wajib pajaknya Jalan Kelapa II nomor 88 Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Kota atau kode posnya Kota Depok, nomor posnya 16411. Nomor teleponnya 02181235569. Nama KPP-nya adalah KPP Pratama Depok. Selanjutnya ada alamat email yaitu cermelanjaya@gmail.com. Jenis WP-nya adalah bukan pemungut. Penandatanganan SPT-nya yang pertama ada NPWP penandatangan dengan nomor 25.177.823.9.003.000. Nama penandatangannya yaitu Siti Nurhaliza. NPWP kuasa PPH PS 22-nya kosong. Nama kuasa PPH PS 22-nya juga kosong. Nah, selanjutnya ada penandatanganan bukti potong. Kita pencet kolom itu sama dengan penandatangan SPT-nya. Nama penandatangannya Siti Nurhaliza, jabatan penandatangannya yaitu Direktur Utama. Setelah itu kita pencet simpan. Oke. Nah, setelah itu ada username dan password. Kita masukkan username-nya dengan administrator dan passwordnya dengan 123. Setelah itu kita pencet OK. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman Direktorat Jenderal Pajaknya. Di situ kita pencet di ujung pojok kiri ada tulisan program, kita pencet, lalu kita tekan buat SPT baru. Setelah itu muncul setting SPT pajak penghasilan masa V2.0. Kita pilih masa pajaknya yaitu bulan Februari, tahun pajaknya yaitu 2025. Setelah itu pencet buat. Dan setelah itu melanjutkan transaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Katerina dengan NIM 63241325. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tutorial pajak pasal 22 ke aplikasi SPT. Baik, di sini kita akan lanjut ke perhitungan studi kasus yang pertama. Di sini, pada tanggal 5 Februari 2025, PT Cermelan Jaya mengimpor sejumlah kosmetik K dari negara Prancis dengan harga faktur $2.000 dikenakan bea masuk 10%, PPN-nya 12%, dan PPNBM-nya sebesar 20%. Kurs yang berlaku saat itu 16.000 atau $1. Lalu NPWP DJBC-nya 00601 830 3806000. Lalu nomor NTPN-nya yaitu 187 627 627 827 2817. Lalu kita masuk ke transaksi tanggal 5 Februari 2025-nya.
Pada PT Cemerlang Jaya itu mengimpor sejumlah kosmetika dari negara Perancis dengan harga faktur $2.000 dikenakan biaya masuk 10%, PPN-nya 12%, dan PPNBM-nya sebesar 20%. Kurs yang berlaku saat itu Rp16.000 atau $1. Perhitungannya, nilai pabeannya yaitu $2.000 dikali dengan 16.000. Dengan hasil 32 juta. Lalu biaya masuknya 32 juta dikali dengan 10% sama dengan 3.200.000. Lalu nilai impornya yaitu 32 juta dapat dari nilai pabean ditambah dengan 3.200.000 dapat dari biaya masuk. Dengan hasil 35.200.000. Lalu PPh 22 atas impornya yaitu 35.200.000 dikali dengan 25%. Akan mendapatkan hasil senilai 880.000. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasi pasal 22. Ini adalah tampilan menu SPT-nya, lalu kita klik sini. Kita klik daftar surat setoran pajak PPh pasal 22 impor. Lalu kita klik oleh Bank Devisa. Kita klik lagi baru. Lalu setelah itu kita masukkan NPPN-nya. Kita copy saja dari lalu kita ubah tanggalnya menjadi Februari tanggal 5, 2025. Kita isi NPWP-nya, kita salin lagi. Lalu di sana kita isi nama. Sudah ada deklarat dari Dokter Bea Cukai. Alamatnya strip. Selanjutnya kita isi di sini nilai impornya. Nilai impor ini kita dapat dari sini. Perhitungan yang ada di Word kita. Yaitu senilai 35.200.000. Lalu kita isi PPh yang dipungutnya lagi. Dari sini kita ambil 880. Dah. Bila sudah seperti ini, sudah lengkap, sudah kita isi semuanya, kita klik simpan. Kita klik yes. Kita klik OK. Kalau kita tutup dulu untuk kita lihat hasilnya lah. Akan tersimpan seperti ini. Selanjutnya transaksi kedua, studi kasus kedua, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenia Basari dengan NIM 632413332 dari kelas 634C01. Saya dari kelompok 5 yang menjelaskan PPh pasal 22. Di sini saya akan mengasih tutorial cara penginputan PPh pasal 22 ke SPT. Berikut rinciannya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua. Untuk pada tanggal 10 Februari 2025, PT Cemerlang Jaya melakukan penjualan sejumlah kosmetika kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 30 juta. Jumlah tersebut sebelum PPN dan PPNBM. Untuk NPWP-nya 00608303807000. NPTPN-nya sekian. Oke, baik. Di sini saya akan mengasih perhitungannya.
Jadi untuk pada tanggal transaksi 10 Februari 2025, PT Cermelang Jaya melakukan penjualan sejumlah kosmetika kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sejumlah 30 juta rupiah. Jumlah tersebut sebelum PPN dan PPNBM. Jadi untuk nilai pembeliannya itu kan sebesar 30 juta rupiah. Jadi untuk PPh pasal 22 dikenakan 2,5%. Jadi untuk 30 juta rupiah dikali 2,5%, hasilnya itu 750 ribu rupiah. Oke, kita langsung masuk ke cara penginputan SPT-nya. Oke, baik, kita langsung masuk ke SPT PPh-nya untuk daftar surat setoran pajak atas pembelian barang oleh bendaharawan. Lalu di sini kita klik bank baru. Kita isi NTPN-nya. Kita lihat di sini PTN-nya. Kita copy aja ya teman-teman biar tidak salah. Lalu untuk tanggal pembayaran SSP-nya jangan lupa diubah. Tadi kita penjualannya di tanggal 10 Februari 2025. Nah, lalu kita isi juga untuk pemungut pajak NPWP-nya ya. Ini. Untuk NPWP-nya copy juga, sorry. Terus klik enter. Nah, di sini ada informasi NPWP tersebut tidak terdaftar. Silakan input data baru. Klik OK aja teman-teman. Nah, di sini fasilitas pemasukan data wajib pajaknya. Kita input itu penjualannya kepada siapa nih kita jual? Kita jual kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, ini karena nggak ada alamatnya strip aja. Nah, oke, kita klik OK. Nah, kalau udah seperti ini. Nah, tadi untuk yang udah kita perhitungkan, mana? Ini dia. Tadi jadi untuk nilai pembeliannya kan dia 30 juta ya. Kita isi 30 juta. Di sini harga pembeliannya 30 juta. Enter, lalu di sini PPh yang dipungut. Jadi yang udah dikalikan 750 ribu rupiah. Enter. Nah, kalau sudah seperti ini, klik simpan. Apakah data tersebut akan disimpan? Yes. Data berhasil disimpan. Oke. Kita tutup. Nah, kalau sudah disimpan, dia jadinya seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk tutorial transaksi yang kedua ya, teman-teman. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Ilma Sahara dengan NIM 63241275 dan saya akan menjelaskan tentang transaksi ketiga. Pertama, kita lihat dulu transaksi ketiga seperti apa. Pada tanggal 25 Februari 2025, PT Cemerlang Jaya melakukan penjualan sejumlah kosmetik kepada Kementerian Pariwisata sejumlah 110 juta. Jumlah sudah termasuk PPN, belum termasuk PPNBM. Lalu perhitungannya adalah nilai pembelian plus PPN sama dengan 110 juta, maka nilai pembelian 100 dibagi 110 dikali 110 juta sama dengan 100 juta. Maka PPh dua-duanya adalah 100 juta dikali 2,5%. Jadi 2.500.000. Sekarang kita input di aplikasinya. Kita ke SPT PPh, lalu ke daftar surat setoran pajak PPh pasal 22 dan klik atas pembelian barang oleh bendaharawan. Lalu di sini kita klik baru. Masukkan NTPN sesuai data. Lalu tanggalnya sesuai transaksi. Sini tanggal 25 Februari. Lalu kita masukkan NPWP-nya. Lalu kita input datanya karena NPWP belum terdaftar. Di sini atas nama Kementerian Pariwisata. Jika sudah sesuai data, kita masukkan lagi nominalnya. Di sini harga pembelian itu kita masukkan sesuai datanya yaitu 100 juta. Pembelian kita masukkan 100 juta sesuai dengan data. Lalu PPh yang dipungutnya itu 2.500.000 sesuai data. Jika semuanya sudah sesuai, kita klik simpan dan klik yes. Maka data sudah berhasil disimpan. Klik tutup untuk kembali ke menu utama. Ini adalah tampilan sesudah disimpan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira Raudatul Jannah dari kelas 634C01 NIM 6324126 Prodi Akuntansi kelompok 5. Di sini, saya akan menjelaskan cara perhitungan dan penginputan SPT pada studi kasus PPH pasal 22 dan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya sudah dijelaskan. Baik, di sini saya akan membacakan soal transaksinya dulu, yaitu soal yang keempat. Pada tanggal 29 Februari 2025, PT Cemerlang Jaya melakukan penjualan sejumlah kosmetika kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dengan sejumlah 234 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN dan PPNBM. Dengan nomor NPWP-nya yaitu 0060180388090000. Untuk nomor NTPN-nya yaitu 975 436 528 769 8765. Cara perhitungannya yaitu nilai pembelian plus PPN plus PPNBM sama dengan 234 juta. Nilai pembelian sama dengan 100 dibagi 130 dikali 234 juta, hasilnya yaitu 180 juta. Kemudian, untuk PPh dua-duanya, yaitu 180 juta dikali 2,5%. Hasilnya mendapatkan 4.500.000. Nah, ini adalah cara perhitungannya. Kemudian, saya akan menjelaskan cara penginputan SPT-nya. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi SPT PPH pasal 22. Di sini saya pilih menu SPT PPH, kemudian klik daftar surat setoran pajak PPH pasal 22, klik lagi atas pembelian barang oleh bendaharawan. Nah, ini ada tampilan daftar surat setoran pajak PPH pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan. Nah, sini sudah. Nah, kemudian lanjutkan untuk pengisian transaksi pajak yang telah dihitung. Sini klik baru. Kemudian sini kita masukkan NPWP-nya. Baik, pertama yaitu mengisi nomor NTPN-nya dulu. Nomor NTPN-nya yaitu 1097638769875. Untuk tanggal pembayaran SPP-nya yaitu di sini sudah saya ubah ya, itu pada tanggal 10 Februari tahun 2025. Untuk NPWP-nya yaitu 00606303811000. Untuk namanya ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamatnya dikosongkan saja. Kemudian wajib pajak dipungutnya yaitu dengan NPWP 01001600400301. Nama PT Cemerlang Jaya, alamat Kelapa 2, nomor 88 Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian itu ada tabel itu ada harga pembelian dan PP yang dipungut. Untuk harga pembelian ini diisi sejumlah 30 juta. PPh yang dipungutnya itu 750.000. Kemudian nih klik simpan. Selanjutnya pengisian yang ketiga itu dengan NTPN-nya 62465 33 52 7876 788. Tanggal pembayaran SSP-nya yaitu pada tahun 2025 bulan Februari tanggal 25. Untuk NPWP-nya ini masih sama seperti yang sebelumnya, 00601 830 3810 000. Namanya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, untuk alamatnya dikosongkan saja. Kemudian wajib pajak dipungutnya sama seperti
data yang sebelumnya, yaitu dengan NPWP 01, 001, 600, 4003, dan 001. Nama PT Cemerlang Jaya, alamat Jalan Kelapa II, nomor 88 Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian di sini harga pembeliannya diisi sejumlah 100 juta. Untuk PPh yang dipungutnya sejumlah 2.500.000. Kemudian klik simpan. Klik yes. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian tutup. Nah, berikut hasil pengisian transaksi pajaknya. Ini adalah tampilan setelah berhasil disimpan data transaksi pajaknya. Kemudian sini klik tutup untuk keluar. Nah, selanjutnya pilih menu SPT Tools, klik menu cetakan. Kemudian di sini yaitu ubah masa pajak 2 tahun. Baik, selanjutnya yaitu saya akan memilih menu SPT Tools, kemudian pilih menu cetakan. Nah, kemudian ini ubah dulu masa pajak atau tahun pajaknya. Kelompok saya di sini memakai masa pajaknya bulan Februari, tahunnya 2025. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian di sini pilih checklist, pilih semua, kemudian klik cetak. Nah, berikut hasil tampilannya. Setelah berhasil dicetak pada daftar SSP PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan atau badan tertentu yang ditunjuk. Dilapor data SPT ke KPP, kemudian di sini untuk masa pajaknya klik, kemudian diganti di bulan Februari, kemudian untuk tahun pajaknya klik di tahun 2025, kemudian tampilkan data, kemudian checklist, dan klik create file. Baik, di sini data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Sekian penjelasan dari penginputan SPT PPh Pasal 22. Baik, tadi adalah penginputan SPT PPh Pasal 22 sudah selesai dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian hasil dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.